Oke kok. Iya. Bahas apa ini kok? Hah? Pembukaan dulu lah. Pembukaan. Chen. Ya, Chen halo, dulu. apa kabar? Ya, ketemu lagi. Hari ini saya diajak ke kafe. Biasanya ini berita satu. Nih sama si Om Jai nih, ya. Jalantraders.com. Siap. Iya. Jadi gini. Mungkin Om Jai akhir-akhir ini sering lihat ya. Lagi heboh ya, baku hantam trader ya, ribut sana ribut sini ya. Bener kok. Ada yang minta ini minta itu, ada saling nggak puas. Nah menurut Om Jai gimana tuh teman-teman trader yang seperti itu? Ini kita ngalir aja ya. ngalir Sebenarnya teman-teman ini nggak tahu kita sebenarnya mau bahas apa. Ya kita sih terus terang bikin beginian mendadak ya, kita nggak setting. Mau bahas apa kok nggak tahu. Yang ngomongin aja yang ada aja ya. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan edukasi dan wawasan ya. Gini, kalau saya sih dari dulu ya, maksudnya misalnya kan lagi rame juga 1M itu debu atau apalah ya kan di percakapan trader Indonesia. Kalau saya sih wajar sih kalau yang bilang master kemas seperti itu gitu loh, karena mungkin tradingnya seperti apa nih? 1M adalah debu. Oh ya udah. Kan sultan kan bebas, bener nggak? Jadi mungkin tradingnya di angka 50M ya kan, ya ibaratnya kayak uang kita modal biasa yang dari kecil ya, kayak saya ini ya 50 juta, 10 juta lah ibaratnya ke floating apa ya biasa aja gitu loh ya. Mungkin yang dimaksud master kemas seperti itu gitu loh. Jadi terus ada lagi yang apa seperti yang saya posting di RTI ya mending baku hantam aja lah gitu. Kalau emang nggak suka bayarin aja gitu. Orang yang hatersnya itu bayarin, beliin scan foto KTP, nomor rekening, duel lah di Jakarta dari mana. Gitu loh. Jadi laki itu harus berani gitu loh. Kirim foto KTP terus sama buku rekening, transfer, lu berangkat ke sini. Kalau nggak jadi berangkat ya urusan polisi lah ya kan, penipuan ya kan. Udah gitu aja, urusan bonyok belakangan, yang penting itu harga diri men. Gitu. Apalagi yang bully banyak kan akun fake ya. Ya memang kebanyakan nggak ada. Ya kita sih nggak bilang akun fake atau enggak ya, karena kebanyakan teman-teman kan memang ada yang suka pasang posting mungkin boneka Hello Kitty, Doraemon, walaupun saya nggak pernah lihat ada Doraemon ya. Ya mungkin mereka pasang seperti itu, kita nggak pernah tahu itu kan fake apa enggak sebenarnya. Karena kalau dibuktikan pun juga memang kita nggak tahu gitu. Cuma yang paling penting kalau menurut saya, makanya kemarin waktu lagi heboh-heboh begitu saya nggak terlalu banyak ikut campur. Karena kenapa? Karena kita harus melihat ada dua sisi. Jadi di RTI itu kan ada hampir 100.000 member, ya kan? Ini berbagai macam kalangan dari A, B, C, D, semua di sana. Ya. Halo. Nah, ini kita kedatangan teman baru ya, namanya Pak Lukman. Sini. Ada. Iyalah, tengah. Ya, jadi balik lagi, berbagai macam model itu ada di sana semua. Ya, saya juga nggak bilang apa maksudnya kayak teman-teman marah itu mereka salah, nggak juga gitu. Karena kita harus melihat juga sewaktu kita berkata sesuatu, posisi kita itu ada di mana. Ya, teman saya juga yang Gojek ya, online semua Grab itu banyak, nggak sedikit. Omongan Pak Gema salah nggak? Enggak juga, gitu. Nggak salah juga. Karena kenapa? Faktanya memang banyak teman-teman trader di luar itu enternya itu nggak satu lot doang. Nah tadi ada postingan, kok itu enternya maksimal 100 lot rata-rata. Bahkan saya pernah punya salah satu teman ya,
Dia minta open load-nya itu unlimited loh. Sampai brokernya itu kaget, wah nggak salah unlimited, bener gak nih? Bener. Nah itu salah satu teman asalnya dari Surabaya. Bahkan dia sampai saat ini juga boleh dibilang udah di blacklist sama broker. Di blacklist ya. Jadi menurut saya perkataan dari Master Gema, Pak Gema ya, kita jangan langsung mengartikan itu sebagai hal yang negatif. Kalau marah-marahnya saya nggak ikut campur, saya no komen loh ya. Yang saya bahas tentang statement tentang 1M itu ya. Ya saya sih cuma berharap buat teman-teman di seluruh trader Indonesia ya stop lah, udahlah ya. Belajar untuk berdiam. Semakin kita bicara, rata-rata kita akan semakin panas. Masalahnya kalau udah panas, ada gunanya nggak? Nggak ada. Jadi ini mirip telenovela akhirnya. Makanya saya tuh kemarin seperti itu, ada postingan pada heboh, boleh dicek. Saya nggak banyak ngomong, saya diam aja. Karena nggak ada gunanya buat ngapain, gitu loh. Orang yang bisa menerima waktu hatinya lagi enak, pasti bisa menerima. Tapi waktu hatinya lagi nggak enak, ya gimana, gitu. Nah maksud saya seperti itu gitu. Jadi kalau masalah ribut-ribut atau mungkin dari teman-teman RTI yang tersinggung lah, ya apa ya, itu buat motivasi lah sebenarnya gitu loh. Masa sih orang A itu bisa gitu loh mencapai nilai tersebut yang bahkan dianggap bahwa 1 miliar itu debu ya kan? Iya. Masa kita nggak bisa sama-sama makan nasi? Ya makanya kan? Ini ibaratnya ini pedang bermata dua, ya. Yang satu akan melihat ini sebagai motivasi, yang satu akan melihat lu menghina gua. Karena kan terus terang rata-rata kan kayak teman-teman kita di grup itu depositnya $100, yang udah profit $10 happy-nya bukan main. Makanya ini pedang bermata dua. Makanya saya nggak heran kalau misalnya ada pro dan kontra, dan itu pasti ada, nggak mungkin nggak. Apalagi 100.000 member itu kalau dikumpulin Senayan kurang loh. Iya, Senayan kurang. Yang satu pilih A, B, nggak mungkin sama. Gitu. Nah, seperti itulah kalau pendapat saya. Pola pikirnya beda-beda ya teman-teman. Iya pasti beda. Yang satu suka nasi uduk, yang satu nggak suka mie ayam. Nggak repot. Gitu. Ya. Kalau Om Jo mie ayamnya sambalnya sampai tumpah-tumpah, kalau saya pangsitnya harus banyak. Nah kan beda-beda. Gitu. Yang penting sewaktu kita melihat satu postingan, ya, kalau saran saya lihatlah dengan hal yang santai, yang positif. You like it, silakan klik like, comment, dan jangan lupa subscribe. Ya. Kamu nggak suka, ya sudahlah. Ya kalau saya kemarin cuma lihat doang. Mau ngapain, udahlah. Gitu. Yang lain pada ribut, saya ngopi. Ya kan, ngopi. Ketemu teman dari kemarin dari Bali. Ya, dari Bali datang belajar, kita sharing bareng. Kok itu kenapa kok RTI kok? Nggak tahu. Kok nggak ikut campur, mau ngapain? Gitu. Nggak guna lah kalau ribut-ribut gitu. Bahkan tadi ada yang tanya, ibaratnya memaksa meminta hasil withdraw Pak Gema ke rekening. Ya. Ada lagi tuh. Ada tadi ya. Nah saya cuma bilang seperti ini loh. Orang berhak untuk bertanya. Nggak salah kok. Ya. Tapi ingat, Pak Gema itu juga berhak untuk menjawab dan tidak menjawab. Ya. Saya bukan membela Pak Gema, bukan. Ya. Kita ngomong logikanya aja. Astronaci ini bukan komunitas yang kecil, ya, yang besar. Belum lagi Pak Gema ini punya reputasi di penerbangan. Track recordnya bukan yang baru lahir, ya, itu udah tinggi. Terakhir dia ada seminar di Malaysia, ya, bersama John Bollinger. Nah pertanyaan saya simpel aja deh. Kira-kira mungkin nggak, misalnya Pak Om Jai ini melakukan fake account, fake WD, ya,
hanya untuk namanya booming di Facebook. Ya, pakai fake WD segala macam. Kira-kira kalau ketahuan, reputasinya hancur gak? Ya hancur lah Mas. Bukan hancur lagi. Udah tenggelam udah pasti, nggak mungkin nggak. Makanya tadi saya bilang udahlah ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Itu maksud saya. Nah, tadi saya udah sampaikan seperti itu. Nah kemarin juga ada sempat tanya, wah ini nih WD-nya nggak jelas, ini WD nggak jelas. Nah saya tuh kadang-kadang bingung, ini sebenarnya trading cari profit apa cari kesalahan orang lain? Gitu loh. Musuh kita itu bukan sesama trader. Ya, market ya, you jadi sales. Kita semua marketing, mungkin you jual signal, jual analisa, buka edukasi, ya udahlah. Ya, kalau you bagus, orang pasti nyari, nggak mungkin nggak. Nah itu teman-teman ya. Itu kalau you jelek, lu nipu, pastilah. Kelar. Gitu maksud saya. Banyak lah yang saya kan 2019 ke bawah lah. Jadi silent reader ya teman-teman. Jarang nongol lah, ibaratnya sampai seperti ini ketemu Kochen, ketemu Om Jonathan ya kan, sama teman-teman RTI lainnya itu jarang. Nah, itu banyak yang dulunya jualan apa, terima investor apalah. Akhirnya Akhirnya mereka tenggelam gitu loh. Iya. MC banyak juga yang buka copy trade atau pump ya, terus diakhiri dengan MC. Nah, gitu. Apalagi zaman sekarang kan kita lihat orang cari kerja susah loh. Ya, orang cari kerja susah. Sedangkan di bidang ginian ini masih terbuka lebar. Jadi hati-hatilah ya. Nah, pesan saya buat teman-teman seluruh trader Indonesia ya, berpikirlah positif. Ya. Hati yang damai. Ya, otak yang benar, dompet yang tebal, dan jangan lupa makan mie ayam. Kenapa harus mie ayam bro? Kenapa? Jadi gini, jangan ceritanya ini harus ada teorinya ini. Dulu harus kita pecah. Ini kejadian beneran loh. Jadi dulu tuh siapa? Aduh saya lupa tuh. Kok lu beneran kok mie ayam, makan mie ayam terus? Saya kasih tahu ya, setiap Sabtu sama Minggu saya pasti makan. Kalau nggak makan darah tinggi saya naik. Padahal kalau makan itu darah tinggi naik kan, gitu. Dan itu saya udah lakukan sejak anak saya itu masih TK, anak yang pertama. Nah anak saya sekarang yang pertama itu udah kerja sama kuliah. Ayo hitung aja sendiri berapa mangkok yang gue makan. Pokoknya jangan setiap hari ya kan. Setiap hari juga masih sanggup. Nah terakhir waktu seminar di Surabaya tuh, ya ada edukasi Surabaya. Itu dari pagi sampai malam bakmi. Kok lu nggak salah kok makan bakmi kok? Lu nggak makan nasi? Enggak. Nah terakhir di Surabaya itu bakmi tidar. Jadi kalau ke Surabaya harus makan bakmi tidar. Mau hujan kayak bodo amat. Gitu. Jadi hidup saya seperti itu. Kita trading. Cuma hidup ya dinikmati lah. Nah itu. Ya kan? You dapat profit 100 juta. You dapat profit 10 juta. Ya. Tapi kalau yang 100 juta ini lu nggak happy, ya sakit-sakitan, emang bisa nikmatin? Gak bisa. Bener. Tapi kalau 10 juta atau 1 juta, yuk ajak keluarga ke mall, makan bareng-bareng sama anak. Nggak usah makan yang mewah-mewah lah. Kalau saya biasanya kalau anak minta McD, dia beli Happy Meal, makan bareng itu udah happy bro. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, gue jadi bawel kan kalau ngomong kan. Itulah yang ditunggu ya teman-teman ya. Jadi ini rahasia dari mie ayam. Rahasia dari mie ayam. Kunci sukses dari mie ayam. Dari mie ayam. Gitu. Balik lagi loh. Kira-kira masa sih RTI ini bahkan jadi apa ya, ibaratnya bukan grup trading lagi gitu loh. Kok makin kesini ya kan? Ya mungkin teman-teman juga mantau ya. Kok semakin jarang bahas tentang trading gitu loh. Oh jadi gini, saya udah bergabung sebagai timnya di moderator itu kurang lebih udah 2 tahun. Ya, mungkin kalian udah bisa perhatikan 2 tahun terakhir ini sebelum yang rame-rame ini ya, itu postingan yang di approve itu cuma analisa.
Yang model 1 poin pasti profit, pagi-pagi you tinggal ngopi, itu pasti saya delete, nggak mungkin nggak, gitu loh. Nah setiap Sabtu sama Minggu itu mulai orang boleh iklan. Nah itu hari moderatornya sebenarnya udah cukup banyak, ya. Akhirnya ada penambahan lagi. Nah ini mulai postingan yang ke ngalor gitu udah mulai masuk, ya. Sejak ada baku hantam ini loh. Ya. Baku hantam online. Iya, online kan. Nah, makanya kadang-kadang saya lihat ini ribut nggak jelas gini kayak emak-emak loh. Jadi kita ini lelaki sama emak-emak kita kalah. Gitu loh. Kita terlalu mendramatisir. Ya, pokoknya kalau soal komenan kasar-kasar yang binatang saya no komen. Ya, you nilai sendiri aja. Saya nggak mau komen tentang hal itu. Karena itu kan masing-masing mulutnya dari orang, saya nggak bisa ngatur. Nah saya berharap RTA ikut untuk kedepannya, apalagi sebentar lagi udah mau 100.000, ya buat Om Jonathan, Pak Bisma, Pak Gemam, Bu Dewi, yuk kita sama-sama. Karena wadah ini hanya bisa berjalan kalau semuanya saling support, semuanya satu visi. Visinya ngapain nih? Kalau visinya mau jualan doang, ngapain gitu loh, bubar aja udah. Ya. Dan kalian harus ingat, kayak saya nih, ya, saya tidak pernah takut ditinggalkan oleh komunitas. Ya, waktu itu hari pernah tuh ada salah satu regulator ketemu sama saya, kok kan membernya udah lumayan banyak. Sekarang ini kan lagi sepi kok, ya penjualan lagi sepi, orang-orang mau trading mikirin duitnya dari mana. Kok tetap eksis sih, ya. Kok iklan terus ya? Kagak. You cek aja Sabtu Minggu gua sendiri udah bingung gua mau iklan apaan. Udah nggak tahu bro mau iklan apa, udah capek, udah bosen gitu loh. Yang penting sewaktu kita melakukan sesuatu jujur. Itu yang pertama. You nggak jujur, endingnya pasti hancur. Itu. Ya. Terus yang kedua, kunci utama jujur ya. Jujur. You nggak jujur udah pasti hancur aja. Ya. Yang kedua, punyalah sikap untuk membantu sesama. Ya, tapi arti membantu ini subjeknya itu benar-benar lagi keadaan krisis. Itu wajib kita bantu. Karena saya ada beberapa orang, saya nggak sebut namanya nanti sangka pamer, ada yang kami bantu. Gitu loh. Dan kok udah setelah bantu terus dia harus ikut kokoh? Enggak. Go ahead, jalan. Ya. Gitu. Semua harus bergandengan tangan, jadiin wadah RTA ini sebagai salah satu rumahnya kita. Ya. Saya nggak pernah takut kehilangan RTI, tapi saya takut kalau kehilangan Om Jaya sama Om Lukman. Itu. Nangkep ya? Nangkep. Temen lebih penting teman-teman. Maksudnya yang pernah kita jumpai, apalagi seperti ini gitu. Itu yang lebih penting, hal utama ya. Ya kok ya. Kalau RTI kan untuk orang banyak istilahnya, mungkin bisa dibilang suatu organisasi ya, bisa jadi itu organisasi gitu loh, wadah gitu loh. Jadi kita nggak mungkin kan kenal sampai 100.000 orang itu satu persatu. Nggak gitu mungkin loh. kenal. Mungkin yang kita dekatin, yang kita ibaratnya kayak sahabat karib lah gitu. Jadi kayak mencari 1000 musuh lebih gampang daripada mencari satu teman. Dulu teman ada yang nanya, ya salah satu trader juga, kok kalau disuruh pilih teman atau media TV, gua nggak sebut merek dah, teman atau media TV. Kalau lu pikir duit, ini lu pikir duit doang, lu akan pilih ini. Kalau saya mohon maaf, saya lebih baik kehilangan media TV daripada saya kehilangan teman. Karena kenapa? You trading, pertanyaan saya, emang umur 70 masih mau trading? Nah, itu. Enggak kan? Ya. You udah mulai tua nih. Ya, kalau ada yang nggak bisa tua, kabarin saya mau minta obatnya. Teknik trading, you nggak bisa diwariskan. Nggak bisa bos. Nggak bisa 100%. Contoh, Om Jay punya anak ya. Udah lumayan gede kan? Iya. Coba ajarin trading. Belum bisa ya. Lebih seneng poya-poyanya. Nah, beda. Anak saya juga sama.
yang paling gede. Belajar tradingnya, ngapain? Naik turun kayak kurang kerjaan, capek deh. Berarti kita udah tahu kapan suatu saat kita harus stop, ya. Nah teman-teman harus tahu, sebenarnya saya udah mau stop trading itu dari tahun 2019 bulan Juni. Tapi karena ada teman-teman tim yang terus mendukung, ya udah lanjut aja. Iya, ngalir aja. Kalau saya pernah lihat di channelnya Coach Chen yang ini ya, Chen 77, itu katanya trading for living sama trading for acting. Ada tanda kutip. Gini, ya seperti saya tadi bilang, trading for living. Ya. Berarti itu seumur hidup trading. Ya. Sekarang saya tanya, umur 65 kira-kira mata lu udah silinder belum? Sudah lah. Itu udah silinder 3 loh. Mungkin you lihat chart bukan begini lagi, pakai kaca besar. Oh ya, ini naik apa turun ya? Wah kayak naik nih, gua pencet lah. Nggak taunya salah. Gitu. Justru kita, kalau saya pribadi ya, dari duit hasil trading, saya punya beberapa usaha real. Tapi kan saya nggak expose, norak, gitu loh. Mau ngapain? Itu privasi saya. Nah dari usaha real itu, itulah yang nanti bisa diwariskan untuk anak. Itu saya pernah dengar kok dari Om Jonathan Sarah. Nah, Om Jonathan itu buka laundry di depan rumahnya. Gitu loh. Itu pernah saya Om Jo cerita sendiri ya teman-teman. Jadi dia buka laundry itu karena mungkin ya dapat duit dari mana gitu. Selain apa kok kerjanya nyantai atau apa. Nah, pikirnya buka itu buat mungkin ngedok ya, berkedok ya. Biar nggak dikira babi ngepet. Sorry. Nanti ada sensornya, Pak. Iya. Ya kadang emang gitu ya, Go ya. Iya. Jadi traders itu kayak gitu, kayak saya sendiri, mungkin tetangga saya juga ngelihat gitu, tiap hari di rumah gitu, nggak kemana-mana gitu, ya keluar mungkin ya Sabtu Minggu gitu. Kalau punya gitu. Jadi ya emang gini gitu, sampai ada mungkin ya pernah satpam tanya ke saya, emang kerjaan apa? Kerja saya ini, oh gitu ya, iya gitu. Mungkin ada tetangga yang nanya ya, disuruh nanya sama satpamnya. Kerja ngapa-ngapain? Ya, karena tetangga lebih kepo. Iya, terus makannya enak-enak lagi. Gitu, aduh. Gitu. Iya. Jadi trading itu dibikin happy lah. Nah. Ya. Kalau saya hobinya makan, terus terang. Makan, iya ini nih hobi ini. Jadi kalau misalnya lagi dapat berkat, misalnya open pagi 1 jam kelar. Kalau udah kelar, itu tugas saya cari 4 kopi. Nah, saya biasa nongkrong di CP. Nah, biasanya. Kok nongkrong CP ngapain kok? Saya sendiri nggak tahu mau ngapain. Cuman duduk gini aja. Nih, lihat handphone, bukan lihat chart, lihat detik, lihat yang lain, berita-berita gitu doang. Kerjaannya seperti itu. Facebookan. Facebookan. WhatsApp. Lihat siapa yang berantem lagi. Ya kan? Ya. Iya jangan berantem lah. Udah pada gede, udah pada dewasa. Ya kan? Masa mau masih berantem kayak anak kecil sih, enggak lah. Ya itu sih pesan saya. Gitu. Ntar break dulu. Nah, mau pesen cappuccino. Kopi. Cappuccino. Ya. Mas. Ya. Mau pesen tuh. Pesen cappuccino dong. Panas.